Kemudian Nabi mengatakan kepada orang itu, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Untuk menjelaskan bahwa bapakku, bapakku di neraka, ini wahyu dari Allah Taala. Karena nggak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Dan kita wajib mengimani. Dan hadis ini sahih sanadnya. Sampai di akhir nafasnya dia tetap dengan agamanya Abdul Muttalib. Artinya mati dalam keadaan kafir. Tentang ibunya, Nabi itu mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka dengan dasar penjelasan ini, baik dalam tafsir Mukatsir At-Tabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Surga dan neraka merupakan hal yang pasti. Hal ini harus diyakini. Kita tidak bisa memastikan di surga atau neraka, namun hanya bisa berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan melakukan amalan penghuni surga berupa ibadah. Dengan dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntutan Nabi. Untuk ikhlas karena Allah, maka seseorang itu harus beragama Islam. Maka Islam merupakan kunci utama seseorang masuk surga. Sebaik apapun dia, jika belum mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia akan ke neraka. Meskipun itu kerabat Nabi, paman Nabi, ibu Nabi, ayah Nabi pun demikian. Hal ini berdasarkan hadis sahih. Seluruh kabar yang datang dari Nabi, maka wajib kita imani, meskipun seakan-akan ia tak masuk akal. Kabar apapun itu wajib kita imani. Dan inilah yang disebut dengan istislamul mahdi, penyerahan seutuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi ini hal-hal yang bersifat goib, seperti yang dilakukan Abu Bakar saat peristiwa Isra dan Miraj. Tak ada keraguan dari Abu Bakar sedikit pun, dan itulah yang membuat imannya lebih berat dari iman seluruh manusia selain Nabi dan Rasul. Mengenai paman, ibu, ayah Nabi yang berdasarkan hadis bahwa mereka di neraka, pasti hal ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan berat rasanya kita menerima. Bahkan banyak yang mentakwilkan dan mencari dalil lain, mereka al-fahl fatroh, maksud Abi adalah paman dalil lainnya. Tapi ingat, ini hal yang sama sekali bukan merendahkan Nabi. Justru kita membenarkan perkataan Nabi dan jangan merubah itu karena perasaan dan akal. Namun, akal dan perasaan itu harus tunduk kepada dalil. Itulah istislamul mahdi dan ini sangat berat. Dan juga ini salah satu titik pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahlu ta'wil yang mengaku ahlu sunnah. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu sanak kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat ini saya sampaikan pada pekan yang lalu. Turun yang pertama kali berkaitan dengan Abu Talib. Yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa tatkala Abu Talib menjelang wafat, maka Nabi masuk menjenguk Abu Talib untuk mendakwakan Abu Talib agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi di situ sudah ada teman-teman yang jelek, temannya Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi berkata, Ay ammi kul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat Allah yang aku akan membelamu dengan kalimat ini si Allah pada hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Dan terus Nabi mendakwakan agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dua orang ini tetap mendakwakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, sampai di akhir nafasnya dia tetap dengan agamanya Abdul Muttalib, artinya mati dalam keadaan kafir.
Kemudian Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ma kana an-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Artinya tidak patut bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun untuk kaum musyrikin meskipun dia sanak kerabat, setelah jelas baginya bahwa ini termasuk penghuni neraka jahim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Talib, dan berkaitan dengan Abu Talib juga turun ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Qasas di ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mati dalam keadaan kafir. Ini saya ralat. Yang benar yang mati dalam keadaan kafir hanya Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir waktu perang Badar. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, ini lama dia hidupnya sampai Fatu Mekah. Waktu Fatu Mekah masuk Islam dia. Di dalam kitab-kitab syiar seperti dalam Al-Isabah, kemudian juga di dalam kitab Al-Isti'ab, Ustul Ghabah, dan juga dalam Tajrid Asma'is Sahabah dari Imam Az-Zahabi, dikatakan bahwa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi akhu Ummu Salamah, dia saudaranya Ummu Salamah, istri Nabi, yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ibunya namanya Atika. Ini Atika bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW. Dikatakan oleh para ulama, wa kana syadidan 'alal muslimin wa mu'adiyan li Rasulullah SAW. Dia sangat keras kepada kaum muslimin, Abdullah bin Abi Umayyah, dan memusuhi Rasulullah SAW. Aslama qubail al-fath, dia masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Yang masuk Islam dari tokoh-tokoh Quraisy waktu Fatu Makkah itu, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian juga Abu Sufyan. Kemudian dia meninggal dunia waktu perang Hunain, mati syahid dalam perang Hunain, Abdullah bin Abi Umayyah. Saya keliru pada pekan yang saya katakan keduanya mati kafir, tidak. Yang benar bahwa Abu Jahal mati dalam keadaan kafir ketika perang Badar. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, dan dia mati syahid pada perang Hunain, karena setelah Fathu Makkah ada perang namanya perang Hunain. Ini yang berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini juga berkaitan dengan ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan bahwa Nabi SAW ziarah ke kubur ibunya, kemudian Nabi menangis Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, malak, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah bersabda, inni sa'atu Rabbi Azza wa Jalla fil istighfari li ummi falam ya'dhan li. Sesungguhnya aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampunkan ibuku, falam ya'dhan li, dan Allah tidak mengizinkan kepadaku. Karena itu aku menangis, rahmatan laha minan nar, karena aku kesian dia masuk neraka. Kemudian Nabi menjelaskan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kubur, dan seterusnya. Artinya ayat ini berkaitan, yang pertama dengan tentang Abu Talib, yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang ibunya Nabi itu
mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka dengan dasar penjelasan ini, baik dalam tafsir Mukatsir, At-Tabari maupun yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nasnya jelas, sahih. Begitu juga berkaitan dengan bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu di neraka. Ini masalah gaib ini. Yang seperti ini bukan masalah biasa, gaib. Kalau gaib nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nabi diberitahu oleh Allah SWT ketika dikatakan bahwa bapaknya seorang sahabat itu masuk neraka. Tatkala orang itu berpaling, maksudnya berjalan, kata Nabi, panggil orang itu. Setelah dipanggil, dia sedih lah, namanya bapak ini masuk neraka, sedih. Dipanggil orang itu, kemudian Nabi mengatakan kepada orang itu, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Untuk menjelaskan bahwa bapakku, bapakku neraka, ini wahyu dari Allah SWT. Karena nggak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah, dan kita wajib mengimani. Dan hadis ini sahih sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dari sahabat Anas. Adapun di Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dzantu an azura qabraha fa adzina li. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.